Selamat pagi anak-anak, salam sehat, salam sejahtera ya buat kita semua. Nah baik anak-anak, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita yaitu masih tema 3, di mana subtema kita hari ini adalah subtema yang baru, subtema 3. Muatan pelajaran kita hari ini adalah IPA. Nah materi yang akan kita bahas hari ini adalah kelestarian sumber daya alam. Kalian simak dan pahami video penjelasan berikut ini ya. Nah baik anak-anak, sekarang persiapkan buku cetak kalian tema 3. Kalian buka subtema 3. Nah muatan IPA itu ada di pembelajaran 1 dan 3. Nah yang pertama akan kita bahas yaitu pembelajaran 1. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan itu memberi banyak manfaat kepada manusia. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Nah, berikut ini adalah contoh gambar tumbuhan yang tidak terawat. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Nah, jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus atau berlangsung lama, tanaman tersebut akan mati. Nah, begitu juga dengan hewan. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya pada burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang terawat, daunnya berwarna hijau dan segar serta tidak layu, batangnya kokoh dan tidak rapuh, tidak mudah terserang hama dan penyakit. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat, daunnya itu berwarna kekuningan hingga kecoklatan dan layu. Batangnya mudah rapuh dan kering, serta mudah diserang hama dan penyakit, sehingga permukaan daun itu berlubang. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Nah, ciri-ciri hewan yang terawat, tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Bulu atau rambut terlihat bersih dan mengilat, jika dipegang dan diusap tidak akan mudah rontok. Mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Nah, sebaliknya, ciri-ciri hewan yang tidak terawat, tubuhnya itu cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Matanya berair atau bernanah sehingga terlihat keruh. Bahkan dia itu tidak bisa melihat. Ya, nah itulah tadi ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Ya, nah sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan atau biasa disebut reboisasi bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah, penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat itu apotek hidup ya. Tanaman obat keluarga atau disingkat dengan toga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis ya. Jadi tanaman obat keluarga itu disingkat dengan toga ya. Nah, contoh manfaat tanaman obat. Yang pertama itu temulawak. Nah, temulawak ini berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh,
mengobati sakit kuning, diare, emah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan. Nah, selanjutnya fungsi tanaman obat berikutnya adalah daun sirih. Fungsinya mengobati batuk, antiseptik atau membunuh kuman, mimisan, dan obat kumur ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah daun seledri. Nah, biasa ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian selanjutnya jeruk nipis. Fungsinya mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok atau ketombe, dan mengobati flu dan demam. Yang berikutnya adalah kunyit. Kunyit fungsinya sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, pencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Itulah tadi manfaat dari tanaman obat ya. Nah, sekarang cara mencintai tumbuhan dan hewan. Yang pertama itu tidak melukai hewan yang hidup di lingkungan sekitar, memberi makan hewan peliharaan, menanam lebih banyak tumbuhan di lingkungan sekitar, misalnya di pekarangan. Kemudian menyiram tanaman, memberi pupuk, dan membersihkan tanaman pengganggu secara rutin. Kemudian terakhir, tidak merusak tanaman, misalnya dengan menebang pohon sembarangan atau menginjak tanaman. Oke. Nah, sampai di sini materi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua.